Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ajeng, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan apa itu konsep dan strategi multifungsi sektor analisis. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Miranda Eka Putri dengan NIM 08201051. Yang kedua saya sendiri, Muhammad Aizmira Wijaya 08201055. Yang ketiga ada Novita Sandra Nusa Putri dengan NIM 08201065. Yang keempat ada Raffi yang pertama dengan NIM 08201069. Dan yang terakhir ada Zahra Aulia Fitri dengan NIM 08201091. Adapun outline pembahasan pada hari ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Untuk pendahuluan mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada latar belakang. Pada dasarnya pembangunan ekonomi daerah bersifat multisektoral yang melibatkan banyak pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi di antara semua pihak yang berkepentingan. Sehingga untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi daerah, dibutuhkan identifikasi terhadap kriteria evaluasi dan pengukuran daya saing yang tepat. Pengukuran daya saing dapat menggunakan MSA, multi-sektor analisis, yang merupakan alat kualitatif untuk membantu mengukur daya saing faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan daerah. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana konsep-konsep multisektoral analisis. Yang kedua, apa saja dan bagaimana strategi pengembangan wilayah berdasarkan konsep multisektor analisis. Lalu ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui konsep-konsep multisektor analisis. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pembangunan wilayah berdasarkan konsep multisektor analisis. Selanjutnya, adapun pembahasan. Menurut Robert dan Stimson, multisektor analisis atau MSA adalah sebuah teknik analisa kualitatif yang digunakan untuk menilai faktor-faktor yang memiliki daya saing dan berkontribusi di dalam pengembangan suatu wilayah. Stimson berpendapat juga bahwa multisektor analisis ini digunakan untuk menilai daya saing dan resiko suatu industri di masa yang akan datang. Terdapat beberapa manfaat menggunakan MSA, yakni dapat mengetahui faktor dalam sektor industri yang berpengaruh pada keunggulan kompetitif, kemudian dapat mengukur kelebihan, kekurangan, atau kekuatan kelemahan dalam suatu sektor industri, kemudian dapat mengidentifikasi hubungan dan interdependensi dari faktor-faktor yang mendukung perkembangan industri, dan yang terakhir dapat mengidentifikasi kesempatan dan pasar untuk mengembangkan suatu ekonomi wilayah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada pun metode MSA. Yang pertama adalah analisis SWOT yang digunakan untuk pengaruh dari suatu sektor industri terhadap industri lainnya dengan mengidentifikasi kesempatan atau kelebihannya. Tujuan dari analisis ini dalam MSA yaitu untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kedua ada matrix teori yang digunakan untuk membandingkan sektor industri dari berbagai macam kriteria. Dan yang ketiga, analisis struktural. Metode ini digunakan untuk mengatasi masalah pada metode analisis SWOT. Next. Kemudian ada strategi local economic development atau pengembangan ekonomi lokal. Yang pertama ada strategi pengembangan daerah setempat, yang kedua strategi pengembangan usaha, yang ketiga pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir pengembangan kesempatan kerja berbasis masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada studi kasus. Next. Berikut merupakan tabel pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB dan analisa LQ Kota Semarang tahun 2010 sampai 2016. Next. Kota Semarang memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian Jawa Tengah. Berdasarkan data indikator ekonomi Kota Semarang tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang, secara umum kondisi perekonomian Kota Semarang telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Seiring dengan peningkatan nilai nominal PDRB tahun 2016 mencapai 145.993 triliun rupiah.
naik sekitar 8,73%. Naik sekitar 8,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun secara umum nilai PDRB Kota Semarang merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah, namun jika dilihat dari angka perbandingan laju pertumbuhan PDRB menurut kabupaten atau kota di Jawa Tengah, Kota Semarang menduduki peringkat kelima, yakni sebesar 5,69%, di bawah Sragen 5,72%, Banyumas 6,05%, Tegal 6,37%, dan Blora 23,53%. Sebagai pusat perekonomian dan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki potensi besar untuk berkembang melampaui kota-kota lain di Jawa Tengah melalui strategi pengembangan wilayah yang tepat berbasis potensi atau sektor unggulan Kota Semarang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penentuan sektor-sektor unggulan yang menjadi potensi wilayah sangat membantu pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Next. Dari hasil analisis LQ, teridentifikasi sektor yang merupakan sektor basis atau unggulan di Kota Semarang. Sektor-sektor tersebut adalah sektor penggadaan listrik dan gas, sektor penggadaian air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyidikan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Untuk sektor-sektor yang masuk kategori sektor non-basis adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Mungkin itu dia presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.